Selamat pagi, selamat ketemu lagi di dalam doa pagi. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Ujian Ketaatan dan Kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, manusia tentu butuh rasa aman di dalam dirinya. Itu semuanya berlaku sampai kita meminta pemerintah untuk care dengan hal ini karena rasa aman itu sesuatu elemen penting dalam kehidupan. Nah, sekalipun manusia dijamin kebutuhannya atau kondisinya mapan dan lain sebagainya, yang namanya kondisi hati atau perasaan itu seringkali mudah terganggu dan menimbulkan rasa tidak aman di dalam dirinya. Atau bahkan kadang-kadang Tuhan juga menghadapkan kepada kita pada situasi yang tidak baik-baik saja, ya, atau bahkan menekan, mengintimidasi bagi kita orang percaya. Nah, kita tahu mengapa Tuhan mengizinkan kondisi ini, ya tentu tujuannya adalah untuk mengevaluasi, ya, untuk menguji seberapa besar kita taat, seberapa besar kita mengasihi Dia, seberapa besar kita bergantung hidup kita kepada Dia. Bukankah Allah memberikan kesempatan itu untuk membentuk kita bukan menjadi anak-anak yang gampang, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan lihat contoh Saul dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5 sampai 13 memang agak panjang, saya mencoba membacakannya. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi narungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang memerintahkannya kepadamu, sebab sedialah Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, Saul pada frame firman itu ya, Saul memberanikan diri katanya untuk melakukan korban bakaran dan korban keselamatan. Padahal itu tentu harus dilakukan oleh Samuel. Harus dilakukan oleh Samuel, sekalipun pada waktu itu Saul tetap terikat kepada Tuhan dan menyadari bahwa kemenangan orang Israel itu karena Tuhan.
Tetapi ternyata sikap itu menunjukkan bagaimana Saul tidak taat. Ya. Tapi tentu ada alasannya. Alasannya apa? Bangsa Israel begitu takut terhadap bangsa Filistin dan bersiap perang dengan pasukan yang sangat kuat. Pasukan Israel hanya 3.000, 2.000 di bawah kepemimpinannya, 1.000 di bawah Yonatan, ya. Dan pada awalnya menang, tapi terakhirnya bangsa Filistin merasa dilecehkan dan mengeluarkan seluruh pasukan dan kekuatannya untuk menghancurkan bangsa Israel. Atau bahkan rakyat mulai meninggalkan Saul. Ya, Saul sebagai raja menghadapi ketakutan, kekalutan yang luar biasa. Ya. Kemudian pada sisi yang lain katanya Samuel yang ditunggu tidak datang-datang. Saul tetap memegang nilai kebenarannya, yaitu bahwa Tuhan merupakan kunci kemenangan Israel terhadap bangsa Filistin. Itu ya. Jadi seringkali ketidaktaatan itu motivasinya dia tidak percaya Tuhan, dia percaya Tuhan, dia mengakui Allah, dia tetap mengandalkan Tuhan, tetapi dia mengambil satu cara yang lain. Ya. Nah, kalau kita amati, kalau kita pahami latar belakangnya, godaan seperti apa yang membuat Saul berbuat tidak taat, menunggu Samuel dan Samuel yang melakukan persembahan korban, ya, korban keselamatan, gitu ya. Karena begitu kalutnya Saul, maka muncul pikiran mungkin ya, tanpa Samuel pun bisa. Wong intinya saya mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan saya tinggikan. Tanpa Samuel pun Tuhan pasti menerima korban yang saya lakukan. Yang terpenting saya sudah datang kepada Tuhan dan Tuhan pasti menjawab saya. Barangkali seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan ternyata keputusan Saul ini berdampak luar biasa terhadap dirinya. Ya. Nah, dari firman itu, dari frame yang diangkat dalam hakim-hakim ini, ya, frame cerita dari hakim-hakim ini, kita dapat belajar bahwa sesungguhnya ketidaktaatan atau ketidaksetiaan kepada Tuhan seringkali muncul karena apa yang terjadi di luar ekspektasi kita. Ya, ayat 2 di situ katakan bahwa pada saat pertama Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan akhirnya Saul menggerakkan seluruh rakyat untuk meniup sangkakala katanya. Mereka merayakan kemenangan. Jadi pada saat kondisi kita merasa menang, merasa memperoleh keuntungan, posisi kita baik, harapan yang kita inginkan tercapai, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melihat pekerjaan Tuhan itu bentuknya seperti itu. Kita mulai tidak waspada, kita mulai gitu ya, tidak menyiapkan kekuatan kita ketika situasinya berbalik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketidaktaatan itu muncul seringkali karena kita fokus terhadap persoalan masalah yang ada di depan kita. Ya. Tadi digambarkan betapa kuatnya orang Filistin ini untuk menghadapi orang Israel. Dia 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan sebanyak pasir di laut pasukan yang bersenjata dan berjalan kaki. Itu menunjukkan bahwa dalam pandangan Saul, dia tidak mungkin menghadapi persoalannya. Makanya dia tetap bergantung kepada Tuhan. Makanya dia tetap menantikan Tuhan. Tapi karena dorongan hatinya, dia pikir kalau saya tidak segera melakukannya, maka habislah saya dilibas oleh orang Filistin. Maka dia mengambil inisiatif untuk melakukannya tanpa Samuel. Kemudian yang berikutnya, pikiran kita yang memberikan toleransi terhadap hal-hal kecil yang kita anggap Tuhan bisa memakluminya. Ya, seringkali
Bapak Ibu Saudara, Tuhan kan tahu siapakah saya. Tuhan kan tahu kondisinya itu terjepit. Toh saya tetap mengandalkan Tuhan. Nggak apa-apalah saya melakukannya, pasti Tuhan menerima. Ya, itu seringkali dalam pikiran kita muncul satu inisiatif mengecilkan sesuatu dan kita pikir Tuhan memaklumi. Yang terakhir adalah kenapa kita tidak taat kepada Tuhan, karena kita berani melanggar otoritas. Allah mengajarkan kita bahwa di dalam hidup kita selalu Tuhan tempatkan otoritas, ya. Entah itu wujudnya orang, entah itu wujudnya Tuhan sendiri dengan firman-Nya. Tapi kita belajar untuk hidup di bawah otoritas. Kita hidup di bawah aturan mainnya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, biarkan firman ini semakin menopang dan mendorong kita untuk hidup di dalam ketaatan penuh kepada Tuhan, dan itulah yang membawa kita menikmati janji dan firman Tuhan senantiasa. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.